Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Siang, Kak. Oke, baik. Ya, Oke, baik. Kita mulai perkuliahan hari ini. Jadi untuk perkuliahan hari ini materinya adalah tentang on cloud. Jadi nanti kita bakalan berkenalan dulu, introduction dulu tentang apa itu on cloud dan nanti setelah itu kita bakalan coba install si on cloud itu pada server, terutama menggunakan Ubuntu di sini. Jadi untuk pertemuan hari ini ada dua main topik yang nantinya bakalan kita bahas dan kita implementasikan. Pertama itu kita bakalan berkenalan dulu dengan OnCloud, apa itu OnCloud, apa sih OnCloud itu, dan juga nanti bakalan kita coba instalasi si OnCloud ini. Jadi untuk instalasi OnCloud ini lumayan panjang stepnya, jadi nanti kita bakal cobakan implementasinya seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita masuk dulu ke pengenalan dari si OnCloud. Jadi OnCloud ini adalah seperti Google Drive. Jadi ini adalah aplikasi sebenarnya yang bisa teman-teman install di server Ubuntu. Fungsinya teman-teman bisa bikin own ataupun bikin drive teman-teman sendiri. Jadi dengan OnCloud ini kita bisa bikin seperti Google Drive, Dropbox, ya Dropbox, Terabox dan sebagainya di server teman-teman seperti itu. Jadi kalau misalkan kemarin kita udah masuk ke materi FTP server. Nah, sebenarnya mekanismenya sama dengan FTP server. Tetapi dengan OnCloud ini layaknya seperti Google Drive, teman-teman bisa melakukan share link, lalu upload file, bikin apa namanya, bikin folder, lalu bikin user juga di dalamnya, yang nanti bakalan ada banyak user yang tentunya nantinya bisa menggunakan si fitur ini. Seperti itu. Dan kelebihannya kalau misalkan teman-teman menggunakan OnCloud ini, ya teman-teman seperti punya Google Drive tapi dengan server sendiri. Nah, untuk percobaan pertemuan perkuliahan hari ini, implementasi perkuliahan hari ini, ya kita bakalan menggunakan server lokal. Kalau misalkan teman-teman nantinya punya server sendiri, misalkan apa namanya berlangganan VPS, misalkan kayak DigitalOcean, AWS. Nah, teman-teman pengen bikin Dropbox sendiri nih ataupun Drive sendiri secara online, secara cloud, ya nanti bisa saja diinstal di servernya dan itu bisa diakses secara online. Nah, karena sekarang kita menggunakan localhost, ya tentunya hanya bisa diakses dengan jaringan lokal saja. Seperti itu. Ya, nanti misalkan teman-teman mau bikin server sendiri secara lokal di kampus ataupun di rumah, terus bikin drive sendiri, aplikasi drive sendiri, ya itu bisa-bisa saja seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan menggunakan on-cloud, ya nantinya untuk apa storage yang digunakan ya pasti bakal menggunakan storage dari si servernya seperti itu. Makanya untuk penggunaan on-cloud ini sangat bergantung kepada storage yang ada di servernya seperti itu. Nah, lalu untuk kebutuhannya sebelum kita mengimplementasikan si OnCloud ini, terlebih dahulu kalau untuk server lokal kita harus setting dulu DNS-nya karena nantinya untuk mengakses si apa namanya si OnCloud ini kita butuh DNS untuk alamat dari si OnCloud-nya seperti itu. Nah, lalu di sini saya menggunakan SSH sebenarnya opsi aja untuk SSH ini. Kenapa opsi? Karena nantinya karena stepnya lumayan panjang, jadi nantinya ada beberapa ada web yang bakal kita akses dan komennya juga terlalu panjang. Untuk memudahkannya kita tinggal mengakses saja si komen itu dan nanti kita copy si komennya seperti itu agar memudahkan kita untuk melakukan instalasi si on-cloud-nya. Seperti itu. Sebenarnya bisa aja nanti teman-teman nginstal di Ubuntu servernya ataupun di servernya, lalu buka browser dan sebagainya bisa saja. Tapi karena agak berat ataupun lama dan sebagainya, saya lebih memilih pakai SSH. Tapi yang paling diutamakan untuk menggunakan on-cloud ini kita sudah harus men-setting DNS-nya. DNS dari si servernya agar nantinya kita bisa mengakses si servernya seperti itu. Untuk
settingan dari si OnCloud. Jadi di sini udah ada linknya. Jadi teman-teman nanti bisa saja akses linknya ini. Di sini linknya ada eh, ini. Nanti kita bisa akses linknya. Copy aja. Nah, oke. Nah, jadi nanti teman-teman bisa akses aja linknya. Jadi linknya ini. Jadi stepnya lumayan agak panjang, makanya kita butuh SSH agar ya gampang untuk melakukan copy paste terhadap si komennya seperti itu. Oke, baik. Kita langsung saja ke uji coba implementasi bagaimana sih melakukan instalasi dan nantinya di ending kita bakalan coba bagaimana sih menggunakan dari cloud tersebut seperti itu. Nah, karena saya pakai VirtualBox, ya nanti saya share linknya di Google Classroom seperti itu. Jadi teman-teman bisa tinggal copy aja. Nah, saya karena menggunakan VirtualBox, jadi mungkin kameranya saya matikan saja biar tidak terlalu berat ya. Nah, hal pertama yang kita lakukan ya pasti bakalan menjalankan si VirtualBox kita tentunya. Di sini saya sudah punya sebuah Ubuntu yang DNS-nya sudah saya setting. Nah, untuk penggunaan dari OnCloud ini, sebenarnya ada berbagai macam aplikasi yang bakalan kita gunakan nantinya. Nanti kita butuh Apache sebagai web server karena si OnCloud ini dia berbasis web menggunakan PHP dan kita nanti juga bakal menginstal PHP juga dan sedikit konfigurasi PHP. Jadi di stepnya itu sudah ada semua konfigurasinya sebagainya. Dan juga kita butuh MySQL juga sebagai database untuk si user yang nantinya bakal login ke aplikasinya seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini saya sudah masuk ke ya virtual si Ubuntu-nya. Kita tinggal login saja. Nah, oke. Jadi eh, tentunya kita bakal menggunakan terminal, lalu masuk ke super user terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah setting si DNS dari si Ubuntu-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat si bin, nah, set pakai bin, tetap pakai bin seperti materi sebelumnya untuk setting dari si DNS-nya. Kalau misalkan kita lihat di, saya lihat dulu IP address-nya berapa. 16137. Oke. Nah, oke. Jadi di sini ada perbedaan untuk IP address-nya. Saya setting dulu IP address-nya. Tadinya kan 192, 168. Oh, tadinya 192, 168, 54, 137. Nah, ini saya setting dulu deh si IP address-nya.
Oke, kita catat dulu nih. 192, 168. Oh, ganti lagi. 16, 16, 37. 137. Nah, saya setting dulu si apa namanya si DNS-nya. Kayaknya IP address-nya berubah. 54 dia jadi 16. Nah, ini kita ganti dulu. 16, ini 16, 16, 16. Oke. Terus eh, di lokalnya juga, lokalnya ini 16. Oke, jadi di sini untuk apa namanya nama DNS-nya saya bikin namanya drive.idham.com. Jadi nantinya si user bakalan ngeakses alamat ini untuk si on-cloud-nya. Seperti itu. Jadi dia bakal ngeakses si domainnya drive.idham.com. Terus yang DB domainnya juga kita ganti 16. Terus DB IP-nya kita lihat. Oke, sip. Udah. Nah, di sini kita coba, oh ya, kita setting di hostnya juga belum kita setting IP-nya. TC resolve.com. Eh, nah, oke. Hmm, eh, oh, nah, ini juga kita ganti jadinya 16. Coba kita ping dulu. Ping. Nah, oke. Nah, jadi di sini si DNS-nya sudah berjalan. Nama DNS-nya adalah drive.idam.com. Nah, ini kan sebagai server kita nih, server. Nah, di klien agar kita bisa mengakses si host-nya juga, kita harus setting juga. Jadi di sini kliennya kan saya pakai Windows. Jadi settingnya itu bisa di C, di C di sini. Lalu kita bisa masuk ke Windows, lalu masuk ke sistem 32. Lalu di sini ada drivers, lalu kita masuk ke etc. Nah, lalu di sini ada host. Nah, host ini kita harus daftarkan host si servernya agar ya kita bisa mengakses si DNS yang sudah di setting di servernya. Nah, di sini teman-teman bisa aja buka kalau misalkan punya VS Code, bisa pakai VS Code. Nah, di sini kemarin saya sudah daftarkan tapi IP-nya sepertinya berbeda. Nah, ini kita tinggal ganti jadi 16. Kita save. Nah, ini karena dia adalah file system, jadi harus autentikasinya harus administrator. Jadi kalau misalkan menggunakan Visual Studio Code, nanti bakalan muncul nih notif di sini nih, file to save host, karena dia bukan run as admin. Nah, nanti ini tinggal diklik create as admin saja, lalu keluar ya autentikasi untuk adminnya. Nah, nanti sudah ke save. Nah, sekarang kita coba apa namanya ping dulu. Kita coba ping dulu ke DNS-nya. Ping drive.com. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita sudah bisa nih ngeping dari klien.
ke servernya menggunakan DNS. Jadi nantinya si DNS inilah yang bakalan diakses oleh si klien untuk mengakses si on-cloud-nya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini saya menggunakan SSH saja, jadi saya tidak mengakses langsung ke servernya. Jadi untuk SSH-nya saya pakai putih untuk mengakses si apa namanya si servernya. Kita coba pakai DNS-nya, dia bisa nggak nih? Oke, open. Oke. Nah, di sini saya juga bisa, kita juga bisa nih apa namanya login pakai si DNS-nya SSH. Jadi ini tinggal apa namanya masukkan username-nya, lalu password-nya. Nah, oke, di sini saya sudah masuk secara SSH ke servernya. Jadi kita ya lebih mudah lah teman-teman untuk melakukan apa namanya melakukan konfigurasi di servernya menggunakan SSH ini. Nah, karena kita nanti banyak menggunakan file system, konfigurasi file system, ya kita harus masuk dulu ke super user, terus masuk password user, super usernya. Nah, oke, jadi di sini ada beberapa step yang nantinya bakalan kita jalankan ataupun kita lakukan. Hal pertama itu kita diminta untuk update dan upgrade dari si operating systemnya. Ini kita copy saja, teman-teman copy. Lalu kita paste di SSH-nya, di putihnya. Ini tinggal klik kanan. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Lalu kita tinggal enter. Nah, kita tunggu proses konfigurasi dari si apa namanya si update-nya selesai.
Nah, sepertinya ini lumayan lama. Ini masih baru 47%. Jadi sepertinya ini saya cancel aja. Jadi nanti teman-teman ya silakan ditinggal aja kalau misalkan mau menjalankan upgrade-nya. Ini yang lama sebenarnya upgrade-nya ini. Upgrade-nya lumayan lama. Sebenarnya banyak sistem yang bakal di-upgrade. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau mencobakan ya ditinggal aja nggak apa-apa. Ini baru 48% nih. Nah, ini saya cancel aja. Jadi saya update aja, nggak usah pakai upgrade. APT, update, update. Main lama soalnya. Nah, oke. Nah, lalu di step kedua, kita diminta untuk menginstal si Apache Web Server. Jadi, web server ini nantinya yang bakalan menjalankan si web untuk si on-cloud-nya, ya agar si webnya itu bisa berjalan seperti itu. Kalau misalkan kita jalankan, ini tinggal copy aja. Lalu kita paste di apa namanya di terminalnya, tinggal Y. Nah, lalu kita diminta untuk start si Apache-nya. Sebenarnya secara defaultnya pada saat setelah kita install si Apache-nya itu bakalan otomatis berjalan. Jadi di sini kita minta start Apache-nya, kita jalankan Apache-nya, lalu di enable agar menjadi main web server dari si apa namanya si eh, server kita. Nah, sebenarnya secara default pada saat menginstal si Ubuntu, terutama Ubuntu terbaru ya, dia sebenarnya udah secara otomatis udah install si apa namanya si web server lain. Sebenarnya ada banyak sekali web server yang bisa digunakan, contohnya kayak Nginx. Nah, biasanya kalau misalkan install si Ubuntu terbaru dan teman-teman install full package, nah biasanya dia udah install si Nginx tersebut. Nah, kalau misalkan ada error bentrok si web servernya, ya teman-teman bisa saja nantinya matiin si engine X-nya pakai sistem CTL engine X, engine X. Nah, stop seperti ini. Nah, karena di sini saya tidak ada engine X, kan kita lihat service engine X status. Nah, di sini tidak ada engine X-nya. Jadi aman, hanya ada Apache aja. Nah, di sini kita paste yang enable si Apache 2-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat, misalkan pakai sistem CTL status Apache 2. Nah, jadi seperti ini bentuknya si web servernya sudah running, sudah berjalan, berarti sudah bisa digunakan. Kalau misalkan kita buka di sini di apa di browsernya pakai DNS yang kita gunakan tadi. Nah, nah dia bakalan jalankan Apache si web servernya. Seperti itu. Jadi ini Apache Web Server ini berasal dari si server yang sudah kita install si web servernya. Seperti itu. Nah, lalu ya tadi kita diminta untuk lihat status dari si Apache-nya, dia sudah running. Nah, lalu karena si OnCloud itu berjalan di bawah PHP, jadi di sini kita diminta untuk ya install si PHP dan apa namanya dan extensionnya. Ini kita tinggal copy, lalu kita paste di terminal kita, lalu enter. Lalu di sini kita press enter to continue, ini kita enter aja. Nah, lalu kita diminta untuk melakukan update. Update.
Lalu di sini ada beberapa extension yang digunakan. Ada ya MySQL untuk si Apache itu terkoneksi ke MySQL-nya. Ada zip, ada XML. Nantinya sebenarnya kita tidak bakalan, ya nanti kalau misalkan teman-teman mau ganti logo ya mau nggak mau harus ngedit si file PHP-nya. Tapi sekarang kita fokusnya hanya untuk install saja dan penggunaan dari si apa namanya si onCloud-nya. Kalau misalkan teman-teman mau ganti logonya ya mau nggak mau harus ngoprek si PHP file PHP si onCloud-nya. Nah, di sini makanya ada beberapa file, ada zip juga yang nantinya bakal kita gunakan untuk nge-extract si codingan PHP-nya. Nah, ini kita diminta untuk menginstal si extension-nya. Ini tinggal copy, lalu kita paste di apa namanya di terminal kita. Y. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang step keempat kita harus menginstal si MySQL untuk database-nya. Nah, kenapa? Ya karena nanti menggunakan OnCloud ya bakalan ada usernya juga kan. Ada user untuk login ke drive-nya, eh, ya untuk save data, password dan sebagainya. Kita butuh si MySQL ini sebagai database-nya. Nah, di step keempat kita diminta untuk menginstal si MySQL servernya. Jadi ini kita copy juga. Kita paste di terminal kita. Ini satu sini. Kita paste di terminalnya. Y.
Oke, proses instalasi si MySQL-nya sudah selesai. Sekarang kita jalankan si sistem CTL, MySQL-nya, SQL, terus kita enable biar menjadi default database pada saat ya si on-cloud itu berjalan gitu. Nah, lalu kita lihat statusnya apakah sudah running. Oke. Nah, jadi di sini statusnya sudah running si MySQL-nya. Nah, sebelum kita menginstal si on-cloud-nya, di sini habis itu bakal install on-cloud, kita harus konfigurasi dulu si MySQL-nya. Di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan. Tujuannya adalah untuk sekuritas dari si apa namanya si MySQL-nya. Jadi ada beberapa sekuritas yang harus kita setting kayak gini. Set root password. Jadi nantinya bakalan ada username yang bakalan terkoneksi ke database-nya ya kayak teman-teman kalau bikin aplikasi ya pasti bakalan minta username lah, terus database-nya, password dari usernya untuk terkoneksi ke dalam database-nya. Nah, ini kita tinggal install saja MySecure installation ini. Kita bisa paste di sini. Nah, lalu di sini ada beberapa konfigurasi. Set root password ini press Y for yes dan any for no. Nah, di sini kita tinggal ketik Y. Nah, di sini kita diminta untuk bikin password untuk si usernya. Nah, di sini ini ada apa namanya level dari passwordnya. Kalau misalkan 0 itu ya passwordnya sedang-sedang saja. Jadi bisa combine angka saja, terus huruf dan sebagainya. Nah, kalau misalkan strong, teman-teman harus menambahkan karakter lah, kayak titik, terus tanda seru, bla bla bla. Nah, agar memudahkan di sini untuk apa namanya untuk passwordnya saya bikin low saja. Lalu password barunya misalkan saya bikin 67490. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini tinggal Y. Do you wish continue bla bla bla. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa error. Kalau misalkan teman-teman menemukan error seperti ini, do you wish to continue bla bla bla, pilot bla bla bla. Nah, di sini kita bisa menjalankan eh, nah, di sini kita harus mau tidak mau harus keluar dari apa namanya ya dari instalasi si MySQL-nya. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah ya passwordnya tidak diterima oleh si MySQL-nya karena ya password root dengan password MySQL-nya itu berbeda. Nah, kita harus konfigurasi secara manual. Ini saya close lagi aja, Kak Putih lagi. Ini eh, eh, nah, kita masuk dulu ke Windows. Oke. Eh, nah, di sini tadi kan kita harus oh, bentar. Oh, cuma masukin. Nah, eh, kita harus masuk dulu sebenarnya ke MySQL-nya. Jadi teman-teman bisa masuk ke MySQL, caranya pakai MySQL seperti ini. Nah, nanti kita bakalan masuk ke dalam aplikasi MySQL-nya. Nah, di sini kita bikin username manual saja. Jadi teman-teman bisa ketikkan query ini nanti. Nah, ini ada query di sini. Alter user root, localhost, bla 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 bla.
Bentar, saya ya. eh, Nah, masih ada panjang. Nah, di sini diminta untuk bikin user ataupun merubah user yang root tadi. Nah, by passwordnya ini ada, kita bisa ganti nih. By password ini jadi password yang pengen teman-teman ganti. Nih, set password by bla bla bla. Nah, ini saya bikin password default aja 12345678890 ya, biar mudah aja kita mengingatnya. Nah, kalau panjang seperti ini bentuknya. Jadi ada alter user, si user yang pengen kita ganti jadi root, si root. Lalu password yang pengen kita assign ke usernya adalah ini 12345678890. Nah, ini tinggal kita enter. Oh, sorry, saya belum masuk ke MySQL-nya. Nah, kita masuk dulu. Nah, passwordnya saya ganti jadi enter. Oke. Nah, di sini ada status query oke. Jadi kita sudah berhasil mengganti user yang tadi root menjadi password user root jadi 12345678890. Nah, sekarang kita tinggal exit saja. Nah, nantinya kita bisa menjalankan ini, My Secure Installation ini. Copy. Ini kita paste lagi, kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk enter for user root. Nah, ini untuk user rootnya bisa kita isi yang tadi 12345678890. Lalu enter. Nah, di sini change the password for root. Di sini saya bikin no saja. Saya tidak pengen mengganti password rootnya karena sudah kita kita set di awal. Lalu di sini, nah, remove any most user ini Y, kita samakan saja. Lalu disallow root login remotely ini Y, kita Y semua. Lalu remove test database ini juga Y. Lalu reload privilege table now ini juga Y, sama seperti ini. Lalu di sini, nah, ya all done, berarti semua konfigurasi sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa masuk ke dalam database si apa namanya si MySQL-nya. Caranya ya tadi ini ada perintahnya, pakai MySQL menu root minpay. Berarti kita bakalan masuk ke MySQL menggunakan user si root ini. Nah, ini saya clear. Ini tinggal kita paste. Nah, di sini kita diminta untuk password si rootnya. Tadi kita sudah setting 12345678890 lalu enter. Nah, oke. Jadi di sini kita sudah masuk ke dalam MySQL database-nya sebagai root usernya. Dan nanti kita diminta untuk bikin database namanya OnCloud. Nah, ini teman-teman bisa ikuti saja. Ini create database OnCloud, paste. Oke, lalu kita diminta untuk bikin user namanya OnCloud di sini. Nah, lalu untuk apa namanya usernya, saya bikin passwordnya sama aja nih, strongpad 6 ini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ganti passwordnya bebas boleh. Ini saya samakan saja. Lalu kita pakai Grand Alt Privilege. Fungsinya apa? Ini sebenarnya sama kayak memberikan akses admin kepada si user on cloud ini. Jadi dia bisa terkoneksi ke aplikasinya dan kita bisa memanipulasi data yang ada di aplikasinya, di database-nya. Ini tinggal enter. Lalu kita flash privilege-nya, menetapkan si usernya tadi, dan ini tinggal exit. Nah, oke. Jadi kita sudah ada tadi database yang namanya OnCloud. Lalu di dalam si database OnCloud itu udah ada apa namanya user namanya OnCloud, passwordnya ini strongpd6 ini. Nah, oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi si apa namanya si database-nya.
Sekarang kita diminta untuk install si aplikasinya OnCloud-nya. Di sini ada perintah untuk nge-get si file OnCloud-nya. Makanya tadi di PHP-nya ada install zip di sini ya karena file si PHP dari si OnCloud-nya itu berbentuk zip di sini. Nah, nanti kita bakal ekstrak nih pakai unzip ini ke var www ini, folder www, var www ini. Nah, ini kita tinggal copy. Nah, di sini juga ada perintah widget. Nah, ini juga sudah kita install di oh udah ada. Oke, berarti udah bawaan dari si Ubuntu-nya. Ini kita paste, lalu enter. Nah, kita tunggu proses downloadnya sampai selesai.
Nah, oke. Jadi di sini proses download si OnCloud-nya sudah selesai. Main lama juga karena tergantung koneksi sih sebenarnya. Nah, di sini ya file dari PHP nantinya sebagai halaman web dari si OnCloud-nya bakalan sudah kita download. Nah, sekarang kita unzip ataupun kita ekstrak si file tadi ke folder www ini. Foldernya si apa namanya si web service-nya. Nah, ini tinggal paste lalu enter. Nah, lalu setelah itu di sini kita diminta untuk bikin sebuah directory pakai mkdir. Jadi semua data yang nantinya bakalan di-upload oleh usernya bakalan disimpan di dalam directory data ini. Nah, ini kita copy juga, kita paste di sini. Nah, setelah itu kita bikin konfigurasi si on-cloud-nya untuk Apache-nya. Tujuannya apa? Nanti di sini kita bakalan setting DNS yang sudah kita setting tadi agar bisa diakses menggunakan DNS tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk bikin konfigurasi si on-cloud-nya. Ini tinggal copy, lalu kita, ini saya clear dulu deh. Clear. Nih kita paste, lalu enter. Nah, ini kita bisa copy si konfigurasinya ini dari semuanya. Kita copy semuanya dari virtual host sampai virtual host yang terakhir. Nah, lalu untuk server name ini kita ganti jadi DNS yang kita setting tadi. Tadi kan saya bikin namanya drive.idham.com. Nah, ini juga ini ada server adminnya kita ganti juga samain seperti tadi drive.idam.com. Jadi konfigurasinya server name-nya adalah drive.idam.com. Nanti pada saat kita mengakses, pada saat user mengakses si apa namanya si on-cloud-nya ya nantinya bakalan lari ke drive ini. Nah, ini bisa Ctrl X, lalu Y, lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita enable si virtual host tadi yang sudah kita setting agar bisa dijalankan. Nah, lalu kita restart si Apache-nya, servernya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita coba akses si on-cloud-nya pakai apa namanya DNS kita tadi. Oke. Sip. Namanya apa ya? Eh, oke, jalan. Namanya apa ya? Jalan. Oke, kita lihat dulu. Hmm, eh, eh, ini coba. Ini harus kita ganti deh. Domain. Oke, restart sih. Hmm, what happened?
Ah, oh, kita belum bikin si factory-nya. Bentar. Oke, oke, kita start. Hmm, Apa ini? Hmm, oke, oke, hmm, hmm, on cloud for Nah, oke. Nah, jadi kalau kita sudah berhasil menginstal si OnCloud-nya, nanti kita bakalan mengakses si DNS-nya ini, DNS-nya, dan di sini kita sudah berhasil menginstal dan menjalankan si OnCloud-nya berdasarkan server. Nah, di sini kita diminta untuk ya eh, input username-nya. Tadi username-nya ini kita sudah create di awal sebelumnya. Ini username-nya namanya OnCloud, passwordnya ini Trompet 6 ini. Nah, ini kita bisa isikan di aplikasi OnCloud kita. Namanya OnCloud, lalu passwordnya kita bisa pakai yang ini. Nah, lalu untuk data foldernya tetap kita pakai data tadi. Kita sudah nge-create folder data tadi sebelumnya ini. Nah, lalu di sini kita diminta untuk database usernya. Nah, database usernya kita bisa pakai yang nah, tadi tuh. Ya, bisa pakai ini juga. Ini database usernya. On cloud ini kita paste. Terus database passwordnya kita bisa pakai ini strongpad 6 ini. Ini kita paste. Nah, lalu database name-nya kita pakai tadi namanya adalah on cloud ini. Ini kan kita udah create sebelumnya on cloud. Nah, lalu ini tetap localhost. Nah, lalu untuk usernya, username-nya di sini teman-teman bebas, mau sebenarnya bebas mau bikin apa. Contohnya kayak tadi saya bikin admin misalkan, lalu password adminnya adalah seru dua kali, jam 123 seru dua kali misalkan kayak gini. Nah ini kita bisa implementasikan untuk si adminnya. Jadi mekanismenya untuk si OnCloud ini ya admin yang nantinya bakalan apa namanya menambahkan usernya. Jadi tidak ada fitur register di OnCloud-nya. Jadi kalau misalkan ada user lain yang pengen menggunakan si OnCloud-nya, ya harus didaftarkan sama si admin ini. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa finish setup di sini.
Lalu di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi si database-nya dan tadinya si onCloud pertama kali jalan. Nah, di sini kita bisa bikin username tadi. Tadi kan nama username adalah admin, passwordnya seru dua kali, 123. Nah, kita coba login. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita sudah masuk di halaman dari si drive-nya yang sudah kita install sebelumnya. Dan di sini kita login sebagai admin tentunya. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai macam upload data dan sebagainya. Contohnya misalkan saya bisa upload misalkan upload file misalkan. Misalkan di download. Nah, contohnya ini file PDF misalkan ini saya bisa upload, tinggal open. Nah, nanti bakalan ada di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat di servernya, kita bisa masuk ke directory tadi yang sudah kita setting. Tadi ada di firewall, sorry, mana? Nah, di firewall on cloud data. Coba kita masuk ke sorry ini. Hmm, CD. Nah, CD file. Nah, oke. Nah, di sini apa namanya si data itu bakalan disimpan dalam satu folder sesuai dengan user yang login ataupun user yang telah didaftarkan di sini. Di sini karena yang mengupload filenya adalah si admin, nah makanya si file tersebut berada di dalam folder admin seperti itu. Nah, di sini kelebihannya OnCloud ya kita seperti layaknya Drive pada umumnya. Di sini kita bisa melakukan ya buka apa namanya buka si filenya, lalu kita bisa share juga si filenya. Misalkan kita bisa sharing file di sini. Ini ada button share. Nah, di sini kita bisa bikin public link misalkan. Lalu di sini bisa create public link. Ya, ya, sepertinya koneksinya agak bermasalah. Nah, coba kita, oh, ya koneksi ke servernya juga bermasalah deh. Oke, di sini saya coba restart dulu deh servernya. Ya, ribut.
Nah, sebenarnya gara-gara kayaknya gara-gara saya sambil nge-zoom juga deh. Makanya kayak koneksinya bermasalah. Kalau misalkan biasanya kalau misalkan saya nyoba tanpa nge-zoom, insya Allah semuanya lancar-lancar aja semuanya, nggak ada koneksinya, nggak terputus. Nah, coba kita sasa lagi. Server, sudo fconfig 16137. Oke, kita coba buka lagi. Nah, oke. Nah, di sini seperti Drive pada umumnya, kita juga bisa share si public linknya. Nah, di sini kita bisa create public linknya. Misalkan di sini public link name-nya adalah file, misalkan file PDF Ilham. Nah, lalu di sini kita bisa atur untuk apa namanya rule-nya. Si public link itu cuman bisa view aja atau bisa view dan edit. Nah, kalau misalkan kita bisa download atau view aja berarti seperti Google Drive sama juga si user berarti cuman bisa view aja. Nah, ini bisa saja nanti kita klik share. Nah, lalu di sini ada public link. Ini bisa kita copy to clipboard. Ini ada copy to clipboard. Nanti kita bisa share ke misalkan ke user yang lain ataupun ke orang-orang misalkan. Nah, kalau misalkan kita pakai private, nah hasilnya bakal seperti ini. Dia bakal nge-share linknya. Jadi si apa namanya user yang lain ya bisa melakukan download misalkan. Nah, bisa download filenya. Lalu ya bisa print juga seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan pengen nambah user, bagaimana caranya? Nah, kita bisa ke menu admin di sini. Lalu di sini ada users. Nah, di sini yang bisa menambahkan user itu adalah si admin saja. Jadi yang bertindak nantinya bakalan ada satu admin yang ya bakalan tukang create user lah. Nah, misalkan di sini saya pengen nambahin user Idham Khalif misalkan. Lalu emailnya gmail.com. Nah, misalkan mau nambahin grup, misalkan eh, eh, kantor misalkan kantor. Nah, lalu create. Nah, jadi lalu si admin ini bisa saja nantinya ganti passwordnya. Misalkan passwordnya saya bikin 123456789 misalkan. Ntar. Nah, terus kita coba login. Nah, oke. Nah, di sini saya login sebagai Idam Khalif. Nah, kalau misalkan user biasa dia tidak bisa menambahkan si usernya, jadi hanya admin saja yang bisa menambahkan. Nah, di sini berarti si user biasa itu hanya bisa upload file misalkan. Upload folder juga bisa, misalkan nambahin folder, file. Nah, misalkan di sini open. Nah, lalu kita lihat di servernya. Tadi ada di CD, var www, OnCloud, data. Nah, di sini ada satu user lagi ditambahkan. Jadi kalau misalkan nanti apa namanya ada banyak user ya pasti bakalan banyak directory user juga di sini. Akan kita masuk ke usernya.
kita bisa lihat filesnya. Nah, tadi ada file nama screenshot tadi. Seperti itu. Jadi itulah implementasi OnCloud. Jadi teman-teman bisa bikin apa namanya drive sendiri. Ya lebih bagus kalau misalkan teman-teman punya apa server secara online, ya tentunya nantinya bisa di-share juga secara online seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan sambil saya ngecek absen. Lumayan lama nih proses instalasi. Jadi makanya eh, lumayan panjang sebenarnya untuk instalasi si OnCloud ini. Jadi teman-teman bisa ya bisa mengikuti. Jadi untuk link instalasinya ini nanti saya bakalan taruh di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa cek aja nantinya di deskripsi si video ini. Seperti itu. Hmm. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Jadi habis ini teman-teman bisa cobakan si implementasi on-cloud-nya di server. Teman-teman bisa coba bikin drive sendiri secara local host dan nantinya kalau misalkan ya teman-teman punya apa? Punya PC yang nyala 24 jam di rumahnya ya bisa aja nantinya bisa install ini seperti itu nanti bisa diakses di jaringan lokal rumahnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Selamat berakhir pekan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.